Ya, adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap jenis narkotika kelas 1 ya, termasuk golongan yang keras ya, di mana golongan ini mungkin bapak-bapak ketahui itu jenis yang pasarannya itu jenis amfetamin atau sabu-sabu ya, kalau di pasaran bahasa-bahasa di luaran itu bisa disebut ice, bisa disebut sabu putih, bisa disebut kristal ya. Nah, ini perlu dicatat juga ya supaya nanti dengar-dengar di lapangan istilah-istilah ini rupanya sudah bertransformasi, bermetamorfosis ya. Ya, harapan saya ini juga harus diberitahu, apalagi di tengah-tengah pandemi ini diindikasikan ya, narkotika ini sudah mulai menyerang ya, terutama melihat celah kemungkinan masyarakat yang sudah mulai putus asa dengan pandemi ya, apalagi diterapkanlah istilah work from home maupun WFO, WFH ya. Ini celah ini sudah dibaca oleh para bandar ya. Seolah-olah dengan mengkonsumsi jenis sabu ini ya, masyarakat itu akan diberi euforia ya. Dampak efeknya euforia, senang, tidak merasa jenuh, tidak merasa kecapean ya, karena kejenuhan itu biasanya lambat laun akan ada rasa kecapean seperti itu. Nah, celah ini biasanya yang dimanfaatkan. Satu, kedua, biasanya di tengah-tengah pandemi masyarakat lagi mencari yang namanya formula obat untuk penyembuh COVID ya, supaya terhindar bisa imun. Akhirnya bandar membaca seperti itu ya. Dimunculkanlah istilah-istilah baru yang mungkin tadi ya nggak terang-terangan biasanya nyebut itu adalah sabu-sabu, tapi bisa disebut ya SS ya. SS itu biasanya kepanjangan macam-macam ya. Jadi ini ibaratnya nebeng ya ke pandemi juga ya. Nah, ini sudah banyak diungkap oleh satuan BNN maupun dari kepolisian ya, sampai ada ketemu sampai tontonan juga ya, kemarin terakhir ketemu sampai setengah ton ya, di daerah Karawang. Terus saya tidak lanjuti, jadi ini diungkap, diadakan penguntitan ya, dilakukan surveillance undercover ya, mulai dari Surabaya ya, dari pukul 10 pagi diikuti ya, terhadap dua tersangka ini AR dan ND ini ya, sampai ketemu titik yang dianggap paling aman, nyaman, yang bisa diungkap oleh petugas saya ya, dari seksi pemberantasan ya, kebetulan ini Bapak Dindoko ya, dengan timnya. Ini semua adalah berkat informasi dari masyarakat ya, informasi dari masyarakat.
bisa menyelamatkan kurang lebih 160 korban baru. Ya, tapi kalau yang sudah terbiasa mungkin 1 gram itu bisa dipakai sendirian. Ya, kalau yang sudah ediksi. Ya. 1 plastik klip, ya, sabu. Ini klipnya banyak. Nah, rupanya jelas mereka ingin mendistribusikan, menjual. Nah, ini sudah termasuk pengedar. Ya, bisa juga dikategorikan bandar, bisa dikategorikan juga kurir. Lengkap dia yang disandang ya oleh tersangka-tersangka tersebut. Ya. Kemudian ada 2 buah timbangan. Ini pun hasil penyitaan ke rumah yang bersangkutan. Ya, ini dilakukan pengembangan, diambil ya barang-barang bukti ya seperti isabong ini ya, ini didapatkan juga di rumahnya. Jadi komplit dia, pemakai iya, bandar iya, ya, kurir iya, cukup komplit dia ya. Kemudian handphone ya, dalam kondisi rusak, tapi nanti dari handphone ini bisa kita lakukan penguraian di dalam isi-isi transaksinya di situ. Nanti kalau misalnya cukup bukti itu ada akses ke bandar yang lebih atas, ya mungkin nanti kami akan dilapisi oleh BNNP Pusat maupun BNP Jawa Timur ya, untuk bisa melakukan pengembangan nanti ya. Kemudian ada 1 mobil ya, Innova, itu tahun berapa Innovanya? 2005 ya, ini kuncinya ya. Ini miliknya kalau nggak salah Pak AR ya, Pak Niko ya, punya Pak Niko ya, yang punya ya. Ini STNK juga sudah ada. Dan selanjutnya untuk pasal ya, mereka dikenakan ya ancamannya minimal 5 tahun. Tapi ini sudah keluar dari surat edaran Mahkamah Agung ya, di atas 1 gram itu ya ancaman hukuman minimal 5 tahun ya. Tapi karena ini 30 lebih ya ancamannya bisa yang mencapai yang maksimal ya, bisa 20 tahun ya. Bisa-bisa juga dilakukan eksekusi ya. Nah, karena yang bersangkutan ini rupanya salah satu residivis ya. 1 jebolan lulusan dari Medaeng, 1-nya jebolan dari Salemba ya. Rupanya kondisi pandemi ini ya, ini bukan yang asimilasi ya Pak ya, tapi ini merupakan residivis keluaran tahun 2017 ya. Itu sementara hasil pengakuannya, dan ini pun mungkin nanti bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya. Jadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini sudah masuk unsur ke pasal 127 ayat 1 ya, huruf A, pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ini pasal yang dikenakan berbeda ya. Untuk ND ini ya dikenakan pasal 114 ya ayat 1, pasal 112, pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ya. Kenapa beda? Ya karena ada yang lebih aktif, tapi ada yang semi aktif tapi dia tahu tapi tidak melarang di situ ya. Peran nanti pasal ini dijerat pada perannya masing-masing di situ ya. Mungkin itu saja dari saya press release, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan saya siap untuk bisa menjawab, dan misalnya ada yang kurang biar kami dibantu oleh kasih pemberantasan. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Saat ditangkap itu apakah sedang transaksi atau sedang dalam perjalanan itu? Dalam perjalanan ya. Jadi istilahnya kita ranjau dia ya, kita ranjau di sana, kita sanggong di sana. Dianggap suasana sudah sepi karena cukup malam ya, biar tidak ada kegaduhan di sekitar situ. Kebetulan juga masuk di wilayah kami ya, memang kita ulur waktunya, jangan masuk ke wilayah Mojokerto, jangan kelewatan nanti masuk daerah Jombang misalnya ya, itu. Ada itu kan di Pol, sempat ada dia berusaha untuk melarikan diri. Kebetulan cukup ini ya, cukup kooperatif ya yang bersangkutan.
Dan ini juga yang mengejutkan ya, dari tahapan dari transaksi di BCA ini ya, sampai ada transaksi sampai 300 juta ya. Ini masih saya dalami, bisa-bisa kita akan kembangkan masuk ke pasal ini di TPPU ya, tindak pidana pencucian uang. Kalau seandainya dia beli mobil itu berdasarkan dari penjualan narkotika, itu bisa kami sita mobilnya ya.